أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Alhamdulillah dan rahmatnya kita masih dipertemukan sampai hari berapa adik? 22 atau 23? 24? Ada 24. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi dalam kesehatan sehingga dari awal Ramadan sampai sekarang masih bisa menjalani ibadah Ramadan yang baik. Amin Allah. Amin. Itu kita kira mengucapkan sama-sama. Alhamdulillah. Salam dan salam tanpa kita sambungkan dengan bersama sallallahu alaihi wasallam. Suri teladan kita yang menjadi tipe model kita dalam hidup sehari-hari. Sebelum kita mulai, kita bertasbih dulu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sesuai. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sekali lagi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Pertama dulu kita menyampaikan materi gerak subuh yang awal. Masih kan? Tapi kita sampaikan. Masih ada yang ingat? Anak-anak ada yang ingat? Sudah luas kan? Apa itu? 4 amalan utama yang dilakukan Rasulullah, ya tentu selain puasa sendiri. Apa kemarin? Yang pertama apa? Ayo buka catatannya. Mengutamakan yang wajib, yang sunnah. Yang wajib baru yang sunnah. Jadi ketika di bulan Ramadan Rasulullah itu yang wajib lebih dikencangkan lagi. Kemarin sebagai contoh paling gampang yang sering adalah melaksanakan ibadah sholat lima waktu. Kalau biasanya jamaahnya kita jamaah di rumah, nah di bulan Ramadan mengutamakan dari apa? Pindah yang biasa di rumah menjadi di masjid. Yang biasanya dulu kalau ke masjid itu makmum masbuk, usahakan datang sebelum ada. Nah itu mengutamakan. Di samping tentu kewajiban yang lain selain sholat lima waktu, baru yang sunnah. Jangan kita terjebak pada yang sunnah, berdebat yang sunnah, tapi yang masih malah kita tinggalkan. Maka beri contoh. Begitu bulan Ramadan, masjid ramai semua di malam hari karena pengen sholat tarawih. Tetapi kita lihat duhurnya jamaahnya sepi, pada telat datang telat. Itu berarti masih mengutamakan yang sunnah daripada wajib. Mestinya di bulan Ramadan itu subuhnya, duhurnya, asarnya jamaah itu masih nyala. Yang kedua apa? Banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Artinya apa? Banyak kita tilawah.
syukur bisa 2 kali. Namun juga lebih bagus lagi, di samping kita tadarus membaca secara seperti biasa, juga membaca tadarus dengan artinya. Karena Al-Quran berusaha, kalau kita kaji artinya maka nggak paham nanti. Maka pastikan di rumah kita punya Quran terjemah. Dari orang pesantren, insya Allah mudah-mudahan baca rada paham meskipun belum betul. Kalau terbiasa belajar bahasa amin Allahumma. Nah di samping itu tentunya banyak interaksi itu membaca dan memahaminya dengan cara baca-bacanya. Juga mengikuti masjid taklim untuk mengikuti kajian-kajian Al-Quran. Itu cara berinteraksi kemarin. Dan selanjutnya kemarin kita sampaikan juga, ya, yaitu banyak bersedekah, ya, yang pada pertemuan pertamanya. Ya, banyak bersedekah, memperbanyak sedekah. Nah, hari ini kita sudah masuki hari yang ke-24. Ini udah masuk ke 10 hari terakhir. Mungkin sebagian penceramah kemarin sudah menyampaikan. Saya ingin mengingatkan kembali bagaimana mengisi 10 hari terakhir ini. Ini semestinya sudah disampaikan sebelum 10 hari terakhir kemarin, mungkin di hari ke-15. Apa ada istilah itu? Al-ilmu qabla al-amal. Ilmu itu sebelum berbuat, sebelum melakukan. Sepertinya ini materi sudah kita disampaikan. Kemarin sempat kasih sedikit. Akan kita ulas pada pagi hari ini, akan kita pertajam supaya kita tambah melaksanakan 10 hari terakhir ini semakin giat lagi. Anak sekalian, apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika memasuki 10 hari terakhir? Rasulullah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Itu semakin giat, semakin mempeng. Apa semakin mempeng oleh ibadah. Apa dasarnya? Karena Rasulullah SAW yastahidu fil asril awakhir ma la yastahidu fil ghairi. Adalah Rasulullah SAW yastahidu apa dia? Bersungguh-sungguh. Yastahidu fil asril awakhir, bersungguh-sungguh lagi di asal awakhir, 10 yang terakhir. Ma la yastahidu fi ghairihi, yang itu tidak dilakukan pada kesungguhan, itu tidak dilakukan pada sebelumnya. Pada Rasulullah itu begitu memasuki Ramadan, persiapannya sudah 2 bulan sebelumnya. Kita ingat doa yang selalu diucapkan kalau menghadapi Ramadan, Allahumma barik lana fi rajaba wa sabrana wa balighna Ramadan. Artinya menyongsong Ramadan terus sudah menyiapkan diri. Itu sudah serius. Ya. Dari bulan Rajab dan Sa'ban sudah serius. Begitu masuk puasa peningkatan luar biasa. Namun disampaikan lagi di sini, ketika memasuki bulan 10 hari terakhir lebih lagi seriusnya. Kalau kemarin kita sampaikan, kita banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Kalau kemarin kita sampaikan, amalan utamanya Rasulullah dalam mengutamakan yang wajib dan yang sunnah. Mengutamakan wajib baru yang sunnah. Maka yang wajib diutamakan lagi, lebih diseriusin lagi. Gak ketinggalan jamaah, gak semakin males. Nah,
Anak sekalian sudah di training dari pertama sampai ke 24. Pertanyaannya adalah, sudahkah terasa ada perubahan dalam diri kita dalam menyongsong dan menjalankan puasa Ramadan ini? Ada deh, wonten perubahan berarti. Beribadah semakin senang, semakin sergap, pola saya mulai rada arsa-arsa. Yang masih mungkin masih mumpeng ya. Tapi yang terawihnya, yang sunah-sunah, kadang udah mulai terasa itu. Terasanya apa? Kalau biasanya bis Isya itu ramai, tarawihnya juga penuh. Nah sekarang softnya sudah mulai ada kemajuan. Ada kemajuan. Apa itu kemajuan? Semakin mepet ke imam alias semakin sedikit. Atau kalau Bapak Ibu sebenarnya barangkali sekarang udah mulai konsentrasinya berubah. Kalau kemarin pertama sampai ke 15 itu masih khusyuk beribadah, ya. Mungkin sekarang udah bersabar, mikir butuh, mikir anak, urusnya. Nah, padahal Rasulullah kita masih hari ke-10 ini lebih lagi bersemangat. Yastahidu fil asil akhir ma la yastahid, yang tidak ada kesulitan sebelum. Artinya di bulan di ke-10 terakhir itu Rasulullah lebih semangat. Apa alasannya? Jadi sebab itu ya, jadi di 10 terakhir lebih giat lagi untuk bangun malam. Nah makanya beberapa di masyarakat biasanya kalau ke-10 itu jamaah Isya ya seperti biasa, kemudian banyak kemudian memindah tarawihnya tidak hanya setelah Isya, tetapi kemudian jam 3. Ini bentuk ya, bentuk upaya untuk melakukan kesubuhan. Ya. Di beberapa desa, di beberapa masjid itu ada melakukan semacam itu. Salah satu amal ibadah yang dianjurkan adalah pada 10 terakhir di bulan Ramadan adalah lebih giat lagi dalam beribadah di malam hari. Ojo malah tambah apa deh? Ojo malah tambah kesen. Sing wajib sesuai dengan ketentuan dan latihan jamaahnya di masjid, diramaikan masjid. Sunnahnya juga semakin dipergiat lagi. Baik itu tarawihnya. Kalau memang kalian terbiasa habis Isya, nanti sebelum sahur tambah tahajud. Itu mempergiat malam. Kemudian yang alasan yang selanjutnya, karena Nabi SAW ya litul asri bi asri yahditul isrina bisolati wasomi wa naumi wa idha kana al-asra sammaro wa syadda mizar. Adalah Nabi SAW ketika masjid 20 pada 20 hari yang pertama di bulan Ramadan, Nabi SAW biasanya mengkombinasikan antara sholat, puasa, dan tidurnya. Namun jika telah masuk 10 hari terakhir, beliau bersungguh-sungguh dan mengencangkan sahurnya. Jadi syamaro wa syadda mizar itu mengencangkan sahur. Apa maksudnya mengencangkan sahurnya? Kalau tadi disampaikan di 20 awal itu menggabungkan puasanya, sholatnya, dan tidurnya seimbang. Tapi di 10 hari terakhir Rasulullah kemudian bersungguh-sungguh dan mengencangkan sahurnya. Maksudnya apa? Lebih lagi sungguh-sungguh. Bukan malah semakin loyo. Ini anak-anak yang kelas 5, kelas 6 ini besok pulang ya. Saya pesankan ini, soalnya lagi. Ketika di rumah jangan sampai nanti kalian balas dendam. Balas dendam.
selama ini di pondok tidak boleh pakai HP. Begitu kalian pulang, nah ini godaan. Ceritanya lebih banyak. Kalau di pondok kalian terkondisi, aturannya tidak boleh. Dan banyak hal yang dilakukan itu memang tujuan tepat agar kalian fokus belajar. Tapi hati-hati, yang sudah baik di pondok ini dibawa pulang nanti, ya, jangan segera terkontaminasi di lingkungan. Kelonggaran lingkungan, apa kelonggaran lingkungan maksudnya? Kalau di pondok kalian dilarang pakai HP, nanti di rumah hari-hari main HP terus. Hati-hati ini. Ini bukannya mengencangkan mizannya, tapi justru mengendorkan mizannya namanya. Wah, HP lagi apa? Itikaf apa? Nonton HP, masya. Karena di rumah barangkali bapak ibu kalian agak longgar karena pagi masih ada kerja, ya. Apalagi di rumah. Ini hati-hati. Bahwa kebiasaan yang baik di pondok ini diterapkan di rumah. Biar orang tua semakin tahu, semakin ngerti. Oh, setelah kalian pondok itu banyak perubahan. Jangan malah mentontonkan sesuatu yang kurang pas. Ya Pak, pupuk libur. Nah ini aja bisa pesankan. Babnya ahad masalah sudah libur kelas 5 dan 6 ya pulang ya. Atau kalau yang tiduran, padahal 20 terakhir itu 10 hari terakhir semestinya sadar jatuh. Nah. Jadi faidakan al-asra sammaro wasyadda mizan. Namun ketika masuk 10 Rasulullah itu bersungguh-sungguh dan mengencangkan ikat pinggang sarungnya, maksudnya ibadah semakin. Kemudian mengajak orang lain yang mulai. Nah, di 10 hari terakhir ini juga kalian semakin giat mengajak yang mulai menghidupkan malam-malam Ramadan itu. Maka ada kebiasaan Rasulullah di Ramadan 10 hari terakhir itu adalah itikaf. Apa? Itikaf. Salah satu amalan yang dilakukan Rasulullah di 10 hari terakhir, itikaf. Nah, ada hadis Rasul, karena Nabi SAW idza daulal asra syadda mizaru ahya lailahu aiqadha ahlahu. Ini yang masuk dulu. Adalah Rasulullah ketika masuki 10 hari yang terakhir, syadda mizar, mengencangkan sarungnya, ahya lailahu, menghidupkan malam-malamnya, kemudian wa'aiqadha ahlahu, dan bangunkan ahlahu warga. Adik, kalau besok kalian yang sudah di rumah ini, pada kalian kelas 1, 2, 3 di rumah, usahakan kalian jadi bangun orang tua. Jadi kalian kalau bisa membangun orang tua. Bu, Pak, sudah jam 3, ayo tahajud. Atau makan masih dibangunkan. Ya, ayo tadi pagi yang bangunnya jam 3:30 siapa? Jam berapa bangunnya? Atau jam 4 mepet? Coba usahakan bangunnya lebih awal. Ini kan udah 10 terakhir. Syukur jam 3 bisa tahajud. Atau setengah 4 masih cukup tahajud. 2 rakaat kalau bangun, ambil wudhu, tahajud. Rakit pun 2 rakaat. Salat bersama. Insyaallah kalau kalian bangun pagi itu untuk sebelum satu kalian tahajud, karena muka kalian dibasuh dengan wudhu, saumnya semangat nanti, tidak arasan. Masih dibangunkan? Masih dibangunkan? Atau bangun sendiri? Tadi pagi bangun sendiri atau dibangunkan? Jadi alhamdulillah ya. Udah pondok ya mestinya
jangan susah-susah untuk bangun pagi. Perlu di-training kalian kan selama 23 hari yang lalu. Mudah-mudahan sudah menjadi biasa. Jadi idza dawala asrasat dan zaruhu ahyalahu wa iwadhu. Lanjutnya perbanyak itikaf. Nah, jadi mengapa Rasulullah ketika masuk 10 ini dia melihat ada potensi yang luar biasa yang Allah berikan pada 10 hari terakhir, yaitu adanya Lailatul Qadar. Maka salah satu amalan yang harus dilakukan ketika 10 terakhir adalah melakukan yang namanya itikaf. Apa itu itikaf? Ayo, apa itu itikaf? Berdiam diri di masjid. Kalau di rumah namanya itikaf enggak? Aduh, enggak ya. Itikaf itu di masjid. Baik, dalam anak Nabi SAW karena ya'takiful asrul awahira min Ramadhana hatta tawafahu. Dari Aisyah, dia berkata sesungguhnya Rasulullah SAW pada 10 terakhir bulan Ramadan, ya, sesungguhnya Nabi SAW beritikaf, ya'takifu, pada 10 terakhir bulan Ramadan sampai beliau wafat. Nah ini akan kita jelaskan pada ini. Selanjutnya karena Nabi SAW ya'takifu fi kulli Ramadan asrata ayyam falamma kana al-am alladhi qabida fihi itikafa isrina yawm. Artinya Nabi SAW selalu beritikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, kecuali bertepatan pada tahun wafatnya. Nabi beritikaf selama 20 hari. Biasanya Rasulullah itu itikaf di Ramadan itu 10 hari itu medur. Tapi tahun menjelang beliau wafat itu 20 hari. Nah. Baik, sekarang kita akan bahas tentang apa itu itikaf, ya, agar lebih. Ya. Ini harapan kami adalah biar anak ini yang kami sampaikan adalah materi yang aplikatif. Kalau kita apa? Yang memang itu bisa dilakukan anak seperti itu. Sebab tujuan utama adalah la'allakum tattaqun, agar kita itu bertakwa. La'alla itu kemarin sudah kita sampaikan, supaya, kalau supaya bisa jadi dapat, bisa jadi tidak, bisa jadi terjadi, bisa jadi tidak, tergantung bagaimana kita semuanya dalam misi Ramadan ini. Mereka yang sungguh-sungguh dari awal sampai akhir, insya Allah akan mendapatkan ketakwaan, perubahan takwa, peningkatan takwa dalam diri. Tapi mereka yang hanya sekedar menjalankan puasa dengan apa adanya, barangkali puasanya sudah sah selama 1 bulan, tapi mungkin kita tidak apa-apa. Nanti itu yang saya sampaikan materi-materi yang memang terkait dan langsung dengan puasa sendiri, biar nilai puasa kita tiap tahun semakin meningkat. Nah, sekarang kita masuk ke materi intinya, itu itikaf. Secara bahasa itikaf berasal dari kata bahasa Arab akafa, yang bermakna al-habsu atau memenjarakan. Itikaf itu menjarakan. Akafa atau al-habsu, memenjarakan. Allah menggunakan kali istilah akafa pada dalam bentuk makufan. Dalam salah satu ayat Al-Quran dikatakan, di Allah berfirman, humul ladzi kafu wa saddaku anil masjidil haram wa wal hadiya makufan ayat berwamailah. Mereka orang yang kafir yang menghalangi kamu dari masuk Masjidil Haram dan menghalangi hewan kurban sampai ke tempat penyembelihan.
Maka itikaf secara bahasa bisa diartikan habsun nafsi anit tasarrufat al-adiyah. Apa itu? Memenjarakan diri sendiri dari melakukan sesuatu yang biasa. Memenjarakan diri dari sesuatu yang biasa. Ini makna dari itikaf. Artinya berusaha untuk memenjarakan diri masih kemana? Kita ngekang diri kita sendiri untuk bertahan, untuk berdiam dengan melakukan yang biasa. Apa yang biasa? Kegiatan biasa di masjid itu apa? Nah, gitu ya. Nah, secara istilah dan ilmu fiqh didefinisikan al-labsu fil masjidi ala sifati mahsusatin biniyatin, yaitu berdiam di dalam masjid dengan cara-cara tertentu dan disertai niat. Nah, kalian ketika itikaf, satu, tempatnya di masjid, dua, dengan niat. Kalau kalian gak niat untuk itikaf 2 jam, 3 jam di masjid, tidak disebut sebagai itikaf. Tapi harus lakukan, satu, syaratnya di masjid, dua, dengan niat. Nah, untuk apa sih itikaf itu? Kalian udah tahu apa itu itikaf? Berdiam diri di masjid dengan niat khusus. Itikaf kita lakukan dalam rangka untuk tadi istighfar dulu. Bersungguh-sungguh kita dalam taat pada Allah. Karena di dalam itikaf itu, terutama di 10 hari terakhir itu, ada suatu yang luar biasa, di mana kalau kita mendapatkan pas dengan hal tersebut, ibadahnya seperti 1000 bulan. Kurang lebih kalau ditahunkan menjadi 83 tahun, ya kan? Mau nggak kalian ngibadah semalam ganjarannya seolah seperti 1000 bulan? Atau 83 tahun? Itu bonus kalau kita melakukan itu bisa bantu. Maka ini masih ada waktu kurang lebih, ini kalau sekarang udah 2 ke 4 hari. Kalau puasanya 30 hari, kalau kalian puasanya jadi Rabu berarti butuhnya hari Jumat. Kalau kalian puasanya hari Kamis, butuhnya bisa Jumat, bisa jadi Sabtu. Karena kita itu ini hari apa nih? Nah, kamu betul ini sebenarnya. Hari apa sekarang? Sabtu ya? Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Berarti 7 hari lagi betul. Seneng Mas betul. Iya, nanti betul itu baju baru gitu. Nah, salatu liman kana jadid, mereka namanya itu liman kana taatul jadid. Nah, agar taatul jadid ini, mari 10 hari terakhir ini yang kita masih menyisakan kalau lebih 6 hari lagi ke depan, mari serius. Nah, salah satu dan itikaf. Bagaimana cara melakukannya? Bisa kalian 10 hari berturut-turut di bulan Ramadan ini, atau minimal kalian 1 jam. Di para ulama katakan. Tetapi diniati untuk nawaitul itikaf lillahi ta'ala. Boleh kelas 10 hari berturut-turut. Nah, terus malam atau siang? Boleh siang, boleh malam. Tetapi kalau di khusus bulan Ramadan ini, kalau kalian ingin meraih yang namanya Lailatul Qadar, ya malam. Syukur dari pagi sampai malam 10 hari terus. Nah, nanti kalau kalian 10 hari itu nanti kalian ambil itikaf, ya nanti itu persiapan. Apa itu masa persiapan? Sediakan makanan, kalian persiapkan dulu, ya. Sehingga semuanya kebutuhan untuk itikaf itu terpenuhi. Bab ada berapa?
adab ya, aturan dalam itikaf. Kalau sudah meniatkan, misalnya nih pengen itikaf 2 jam di masjid. Begitu kalian masuk masjid, niat, kemudian sholat tahiyatul masjid, ya, tinggalkan persoalan-persoalan dunia. Tapi apa yang kalian lakukan? Sholat. Ya. Kalau kita masjid berarti sholat wajibnya, kemudian sholat sunnah. Kemudian perbanyak istighfar. Kemudian perbanyak membaca Al-Quran. Itikaf boleh sendirian atau berjamaah. Nah, kalau berjamaah maka kalian bisa melakukan kegiatan sama-sama. Ya, misalnya kalian mau semalam suntuk, ya, setelah sholat isya sampai subuh nanti bikin agenda sama-sama. Di sini belum terbiasa ya. Alhamdulillah di beberapa daerah kita ini karena ini sudah melaksanakan itikaf. Ya. Ada yang ambil 5 hari berturut-turut di bulan Ramadan ini. Ada yang ambil diganjil-ganjil karena berharap ketemu Lailatul Qadar. Tapi apa yang dilakukan ketika beritikaf itu bikin agenda kan sama bareng-bareng ya. Yang mudah-mudahan ke depan pondoknya ada. Jadi setelah jamaah dimulai dari jamaah bersama-sama sholat isya nanti. Setelah itu kemudian ada kajian tarawihnya ganti nanti waktunya biasanya di sisa. Syukur nanti kalau mau sama-sama adalah nanti diganti ketika menjelang sahur. Nah setelah isya wirid biasa dan lakukan kajian-kajian untuk menambah iman kita. Nah setelah itu kalian bikin kurikulum. Setelah itu adalah kegiatan mandiri tentang baca Al-Quran atau beristighfar. Artinya pada malam kalian itikaf itu usahakan banyak kegiatan-kegiatan mengurangi tidur, tidur. Tapi perbanyak dengan berzikir, bertasbih, bertakbir, membaca Al-Quran. Kalau kemarin kalian punya target misalnya harus datang 2 kali, oh ternyata sampai hari ini baru 1 kali. Nah dengan itikaf itu kalian punya waktu yang sangat cukup untuk menuntaskan azam kalian itu. Nah nanti kalian tidak cukup jam 10 atau jam setengah 11 kalian tidur. Nanti kawan-kawan saling bangunkan, ayo kita sholat tarawihnya jam setengah 2. Boleh 8 rakaat plus dengan 3. Seperti biasa kalian di masjid ini yang banyak yang gitu juga kan, atau 23 silakan. Nah kemudian sahur biasa, sholat subuh berjamaah. Nah selesai ditutup kajian, nanti terus salat. Bisa ambil waktu yang ganjil-ganjil berhabiskan Lailatul Qadar, atau kalian beruntung silakan. Nah ini saya berharap nanti UPPI ke depan punya program ya, program. Jadi setelah anak-anak pulang kan masih ada waktu longgar ya, waktu longgar sampai besok ya. Coba nanti malam agendakan sama-sama. Mengagendakan sekali saja di sana, yaitu itikaf bareng-bareng. Siap nggak BB? Halo, siap nggak nih BB? Bagian masyarakat mana ini? Coba agendakan sekali-kali. Ini masih ada satu waktu nanti malam. Ayo, saya siap nanti bareng di sini kalau ada agendakan. Kalau enggak ya saya akan itikaf di tempat yang biasa kita lakukan. Kalau di sini siap, mari nanti malam kita coba. Agendakan minimal sekali kalau sebelum pulang di kelas 5 dan kelas 11 dan 12 merasakan itikaf di masjid. Pak, putri boleh nggak? Boleh. Nah mungkin cuma ini kalau di pondok ini kan karena satu tempat ya, jadi sudah ada ini. Tapi nggak salah izin. Kalau putra pasti. Kalau putri kalau bersuami istri izin suaminya. Kalian belum suami istri. Nah nanti kalau udah terbiasa ringan itu itikaf itu.
semalam suntuk. Ya kalau nggak bisa minimal tadi dalam minimal 1 jam atau 2 jam. Coba kalau 1 jam misalnya, rencanakan ini masih ada waktu 6 hari atau 7 hari. Pak, ini kalau saya malam suntuk nggak kuat Pak. Ambil menjelang sholat maghrib, kalian nanti siapkan bekal bukanya di masjid. Nah kemudian sholat mulai dari sebelum buka puasa itu kalian niatkan untuk itikaf sampai sholat maghrib selesai, diam di masjid, nanti banyak pikir seterusnya sampai sholat isya diam tetap di masjid ya. Kemudian sampai tarawih selesai. Nah setelah tarawih selesai kalian bisa pulang. Nah ini ambil minimalis. Insya Allah kalau ini nggak terlalu berat ya gitu. Bisa nggak kira-kira dari sebelum maghrib sampai nanti setelah tarawih di isya ya paling kan 2 jaman itu tapi persiapan bekalnya. Sebab nanti kalau nanti misalnya ini sebelum maghrib dan niat itikaf, setelah itu kalian pengen buka pulang ke asrama, itikafnya batal. Kalau pengen tinggal lagi harus mulai dengan niat ulang lagi. Nah, makanya kalau itikaf ini sebuah waktu yang mungkin ringan bisa kau lakukan dan cara sama-sama. Nah insya Allah kalau di hal semacam ini kita lakukan di 10 hari terakhir ya, kita mempeng semacam itu, mudah-mudahan la'allakum tattaqun kita peroleh karakter takwa itu bisa kita rasakan saat ini pula dan juga nanti nggak usah nunggu di tanggal 30, tapi dari sekarang mesti kita rasakan nanti kita semakin semangat belajar ibadah. Tanda-tanda kalau puasa kita ini sudah mulai ada hasil saat ini, hari ini kita semakin semangat untuk beribadah, semangat untuk beribadah, baik yang mahdhah maupun ghairu mahdhah. Nah sebenarnya di itikaf ini banyak hal yang teman-temannya, tapi selalu semacam itu. Apa itu itikaf? Tadi sudah saya sampaikan. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita melakukan di masjid. Waktunya kapan? Bisa siang dan bisa malam. Khusus Ramadan, kalau kalian pengen mengejar juga bukan hanya itikafnya, tapi berarti dapat ketemu dengan Lailatul Qadar. Nah, kalian bisa ambil 10 hari berturut-turut atau ambil setiap pada yang ganjil. Pertanyaan sekarang, Pak, ini puasanya 2 macam ya? Ini yang ganjil yang mana? Ada yang Rabu, ada yang Kamis. Ya, kalian mantapnya di mana? Kalau boleh Rabu berarti ganjilnya ikuti pada hitungan di Rabu. Kalau kalian matinya hari Kamis, ikuti berarti ganjilnya di hitungan Kamis. Lupa berarti 2 kali. Lain Qadar, gak usah mikir. Insya Allah kalau kalian ikuti 10 hari terakhir itu mau ganjil genap, maka kalian dapat semuanya. Insya Allah ya. Kalau kalian mengikuti 10 hari terakhir itu melakukan itikaf terus menerus. Nah insya Allah nanti kalau kalian bisa membiasakan diri tadi meningkat dengan amalan kemudian tadi, apalagi itikaf itu tanda-tanda lalapan tanda kita semakin menghadapi Ramadan itu semakin senang, kemudian semakin plong, bahkan di endingnya akhir Ramadan kita merasa ada sesuatu yang hilang karena tamu Allah yang kita hadapi itu akan segera berlalu. Tapi kalau kalian semakin wah yes sudah fudu, itu tanda-tanda kita masih kualitas puasanya biasa-biasa saja. Ya, baik itu barangkali yang kita sampaikan pada materi terakhir ini. Kelihatannya saya masih selesai ya, ada isi materi lagi. Jadi di awal saya sampaikan materi yang pertama yaitu tentang 4 amalan, 3 amalan Rasulullah ya, yang sering yang dilakukan.
tentu selain puasa sendiri ya, yaitu banyak mengutamakan wajib baru yang sunnah. Dua banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Ketiga, banyak bersedekah. Itu yang utama. Tentunya banyak sekali amalan yang lainnya. Kemudian terakhir ini kita sampaikan tentang apa itu i'tikaf. I'tikaf ini dalam rangka untuk tadi menghidupkan man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan dasar iman dan penuh selalu beristisab, mawas diri, berislah diri, maka Allah mengatakan ghufira lahu, akan mengampuni. Nah, kemarin sempat saya sampaikan, merugilah ya, rohima anfu, celakalah, merugilah ya, celakalah orang yang bertemu dengan Ramadan ya, namun dia tidak mendapatkan ampunan. Jaga sekali itu. Nah, mudah-mudahan dengan kita apa yang saya sampaikan dari awal sampai terakhir ini ditambah kita masih kesempatan melakukan ibadah yang luar biasa, yaitu i'tikaf, ini semakin mampu menambah, memperkuat kualitas puasa kita semua. Tidak hanya puasa zahir saja, puasa zahir apa? Puasa hanya melaksanakan kewajibannya, yaitu tidak makan, tidak minum, dan tidak bersetubuh suami istri, tapi juga puasa batin. Apa itu puasa batin? Hatinya kita, badan kita puasa, mulut kita juga puasa, mata kita juga puasa, telinga kita juga puasa, seluruh anggota badan kita puasa. Dari apa? Hal-hal yang menyebabkan pada perbuatan kejahatan, kemaksiatan. Contoh kemaksiatan apa? Membiarkan mata kita itu terus hanya menonton TV. Ini saya ingatkan. Kegiatan yang sia-sia apa? Kita banyak tidur saja. Meskipun tidur itu ibadah, tapi maksudnya kalau tidak ibadah, apalagi beraktivitas, lebih menjadi ibadah lagi, kan gitu maksudnya. Nah, dan itu yang bisa sampaikan, apa yang saya sampaikan ini bisa dilaksanakan sama-sama. Ya, ini sekali lagi OPP masih ada 1 hari. Nah, agendakan siapa nih nanti malam i'tikaf sama-sama di masjid? Insyaallah kalau sama-sama sini nanti. Baik, nanti kita sama-sama agendakan di sini, kita ramaikan masjid dengan i'tikaf dan banyak tanggal, banyak baca Al-Quran. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini sudah waktu suruh, silahkan kalian ambil wudhu, kemudian sholat suruh. Sholat suruh adalah sholat awal duha, yang pahalanya yang seperti umroh dan haji. Pengen pahalanya umroh dan haji? Sholatlah suruh 2 rakaat. Sholatlah suruh 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.